Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Soli dan Solihah semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya mengikuti pembelajaran daring. Siapa pagi ini yang sudah mandi? Kemudian salat duha dan murajaah? Lalu sudah sarapan? Semoga Solih-Solihah sudah melaksanakan semua ini ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran saat belajar. Yuk, sama-sama diangkat kedua tangannya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Solih-Solihah, hari ini kita akan belajar kembali pelajaran matematika yang terdapat dalam buku tematik 3F, subtema 1 dan subtema 2. Yuk dipersiapkan buku cetak, buku tulis, dan alat tulisnya ya. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini terdapat dalam KD 3.6. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama tentang waktu yang ditunjukkan pada jam. Kemudian yang kedua, lama kegiatan dalam satuan jam dan menit. Ibu harapkan setelah Solih-Solihah menyaksikan video pembelajaran hari ini, Ananda semua mampu menuliskan waktu yang ditunjukkan pada jam. Yang kedua, Ananda semua mampu menentukan lama kegiatan dalam satuan jam dan satuan menit. Baiklah Solih-Solihah, Bu Guru mau tanya. Tadi pagi Solih-Solihah sholat subuh pada pukul berapa? Kemudian tadi pagi Solih-Solihah menghabiskan waktu berapa lama saat sarapan? Nah, ternyata untuk melihat waktu saat kita melakukan kegiatan dibutuhkan jam. Sebelumnya pada semester 1 kita sudah pernah mempelajari satuan waktu jam, menit, dan detik. Sekarang coba kita ingat kembali dan kita bahas kembali tentang cara membaca waktu pada jam. Ayo disimak baik-baik ya Solih dan Solihah penjelasan Bu Guru berikut ini. Sekarang kita akan mengenal satuan waktu pada jam. Nah, perhatikan baik-baik nih. Pada jam analog itu ada 3 jarum yang bergerak. Yang pertama ada jarum yang panjang. Jarum yang panjang ini menunjukkan jarum menit. Kemudian kita lihat lagi, ada jarum yang pendek. Jarum yang pendek ini menunjukkan jarum jam. Lalu jarum yang ketiga, ada jarum yang tipis dan panjang. Ini menunjukkan jarum detik. Nah, sekarang kita coba membaca menit pada jam. Tadi sudah paham ya, kalau jarum panjang artinya menunjukkan jarum menit. Nah, jika tepat di angka 12, artinya menitnya adalah menit ke 00. Kemudian dilihat, di sini ada titik-titik banyak. Setiap berpindah 1 titik, artinya berpindah 1 menit. Kemudian bergeser lagi 1 titik, artinya itu ke menit kedua. Bergeser lagi, artinya menit ketiga. Nah, kalau bergesernya 1 angka, dari 12 ke angka 1, artinya dia bergeser 5 titik. Nah, itu artinya berpindah 5 menit. Setiap berpindah 1 angka, itu kelipatan 5. Nah, kalau jarum panjangnya di angka 3, artinya dia berpindah 5
10, 15. Nah, artinya dia ada di menit ke-15. Kemudian, jika jarum panjangnya di angka 4. Nah, kita hitung lagi. 5, 10, 15, 20. Jadi, berada di menit ke-20. Bukan lewat 4, tapi lewat 20 menit. Karena ini jarum panjang ya. Nah, sekarang kita coba bersama-sama latihan membaca jam. Ingat, jarum pendek menandakan jam, jarum panjang menandakan menit. Nah, ini jarum pendeknya menunjukkan angka 3, artinya jam 3. Kemudian, jarum menit tadi setiap berpindah dari angka jam 12, berpindah satu angka, itu adalah kelipatan 5. Nah, ini di angka 2, berarti 5, 10. Artinya ini jam 3:10. Lalu contoh selanjutnya kita lihat. Jarum panjangnya di angka 5, jarum pendek di angka 4. Artinya ini jam 4 lewat berapa? Kita hitung lagi menitnya. 5, 10, 15, 20, 25. Artinya jam 4 lewat 25 menit. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Jarum panjang berada di angka 7. Lalu jarum pendek berada di antara angka 10 dan angka 11. Kalau seperti ini, kita ambil angka sebelumnya. Artinya ini jam 10. Jadi ini jam 10 lewat berapa menit? Kita hitung lagi menitnya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Artinya jam 10 lewat 35 menit. Baiklah, kita lanjut cara membaca jam berikutnya. Satu hari itu ada 24 jam. Sekarang kita perhatikan pada jam analog ini hanya ada 12 angka. Untuk itu, cara membaca waktu yang menunjukkan setelah pukul 12 siang ada 2 cara. Caranya yaitu dimulai dari pukul 1 yang ditulis menjadi pukul 13.00. Yang didapatkan dari 12 ditambah 1 jam sama dengan 13. Jadi, pukul 1 siang ditulis pukul 13.00. Kemudian, bagaimana kalau pukul 2 siang? Sama seperti tadi, 12 ditambah 2 jam. Karena tadi pukul 2, berarti 12 ditambah 2 sama dengan 14. Jadi, pukul 12 siang ditulis pukul 14.00. Dan begitu seterusnya menggunakan cara yang sama. Selanjutnya, pukul 3 menjadi 15.00, pukul 4 menjadi 16.00, dan seterusnya sampai pukul 24.00 atau biasa ditulis 00.00. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Coba dilihat, ini jam berapa ya? Nah, betul sekali. Ini pukul 8. Jadi, kalau pagi bisa ditulis pukul 8.00 dan kalau malam hari dapat ditulis pukul 20.00. Menggunakan cara yang tadi, karena jam 8 malam artinya 12 ditambah 8 sama dengan 20.00. Jadi pukul 8 malam ditulis pukul 20.00. Baiklah, sampai di sini solih-solihah semua sudah paham? Oke, agar lebih paham, kita lihat contoh berikut ini ya. Nomor 1, pukul 4:15 sore sama dengan pukul ... Caranya sama seperti tadi, 12 ditambah jamnya 4:15. Oke, kita buat bersusun ke bawah. Di bagian sebelah kanan adalah menit, di bagian sebelah kiri adalah jam. Kita tulis
Yang pertama 12 lewat 00. Yang kedua pukul 4 lewat 15 menit. Disejajarkan ya, menit dengan menit, jam dengan jam. Kemudian kita jumlahkan dari bagian yang di sebelah kanan terlebih dahulu. Yang di sebelah kanan adalah bagian menit. 00 ditambah 15 sama dengan 15. Kemudian 12 ditambah 4 sama dengan 16. Hasilnya adalah 16.15 atau pukul 16 lewat 15 menit. Jadi pukul 4 lewat 15 sore dapat ditulis pukul 16 lewat 15 menit. Selanjutnya, contoh nomor 2. Pukul 10 lewat 30 malam sama dengan pukul ... Oke, caranya sama seperti tadi. 12 ditambah 10 lewat 30. Kita jumlahkan bersusun ke bawah. Ingat, jam sejajar dengan jam, menit sejajar dengan menit. Jadi kita tulis 12.00 ditambah 10.30. Kemudian dijumlahkan dari yang sebelah kanan terlebih dahulu, dari yang bagian menit. 00 ditambah 30 sama dengan 30. Kemudian di bagian jam, 12 ditambah 10 sama dengan 22. Jadi pukul 10.30 malam dapat ditulis pukul 22 lewat 30 menit. Baiklah, Solih-solihah sudah paham tentang bagaimana cara menuliskan waktu pada jam. Semoga semuanya sudah paham ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menentukan lama waktu suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit. Jadi, lama waktu suatu kegiatan atau kejadian dapat ditentukan dengan menentukan selisih waktu antara waktu kegiatan berakhir dengan waktu kegiatan dimulai. Jadi, jika kita ingin menghitung lama suatu kegiatan, rumusnya yaitu lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Nah, agar memudahkan solih-solihah, kita lihat contoh soal berikut ini. Nomor 1. Agam pergi mengaji pada pukul 16.00. Agam selesai mengaji pukul 18.00. Berapa lama Agam mengaji? Nah, cara penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus yang tadi. Lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Nah, kita lihat Agam selesai pukul 18.00. Kita tulis waktu selesainya 18.00. Kemudian waktu dikurang waktu mulai. Waktu mulainya adalah 16.00. Kita buat pengurangan bersusun ke bawah. Kita sejajarkan jam dengan jam, menit dengan menit. 18.00 dikurang 16.00. Menit dikurangi menit, hasilnya 0. Kemudian jam dikurang jam, 18 dikurang 16 sama dengan 2. Sisanya adalah 2 jam. Artinya Agam mengaji selama 2 jam. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua yaitu Sania memanggang kue pada pukul 13 lewat 10 menit. Kue matang pada pukul 14 lewat 35 menit. Berapa lama kue tersebut dipanggang? Nah, cara penyelesaiannya sama seperti tadi. Masukkan rumusnya. Lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai.
Nah, waktu selesainya saat kue matang, yaitu pukul 14:35. Dan waktu mulainya yaitu 13:10. Jadi, 14:35 menit dikurang 13:10 menit. Kita buat bersusun ke bawah. Lalu dikurang menit dengan menit, jam dengan jam. Dimulai dari bagian sebelah kanan, yaitu bagian menit, 35 dikurang 10, hasilnya 25. Kemudian di bagian kiri, yaitu bagian jam, 14 dikurang 13, hasilnya 1. Jadi, hasilnya adalah lama kue dipanggang sama dengan 1 jam 25 menit. Baiklah, soli-solihah, kita masuk ke contoh yang terakhir. Nomor 3. Ayah mengecat dinding kamar pada pukul 7:40 menit dan selesai pada pukul 10:10 menit. Berapa lama waktu ayah mengecat dinding kamar? Oke, penyelesaiannya masih sama seperti tadi. Kita masukkan rumusnya. Lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Baiklah, kita kurangkan dengan cara bersusun ke bawah. Waktu selesai yaitu 10:10, waktu mulai yaitu 7:40. Kita kurangkan jam 10:10 dikurang 7:40 menit. Kita kurangkan 10 tidak bisa dikurang dengan angka 40. Maka meminjam 1 dari jam. Jadi jam 10 dikurang 1, hasilnya 9. 1 jam kita ubah ke menit menjadi 60 menit. Kemudian kita jumlahkan menitnya, 60 ditambah 10. Hasilnya adalah 70. Baru bisa kita kurangkan. 70 dikurang 40, hasilnya 30. Lalu kita kurangkan bagian jam. 9 dikurang 7, hasilnya adalah 2. Jadi, lama waktu ayah mengecat dinding kamar adalah 2 jam 30 menit. Bagaimana soli-solihah? Paham materi hari ini? Semoga Ananda semua paham ya nak materi hari ini. Baiklah, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, pada jam analog, jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Yang kedua, perpindahan jarum panjang sejauh 1 angka adalah 5 menit. Yang ketiga, lama waktu kegiatan atau kejadian dapat dihitung dengan rumus waktu kegiatan selesai dikurang waktu kegiatan dimulai. Nah, agar soli-solihah semuanya lebih paham materi hari ini, Ibu meminta Ananda semua untuk mengerjakan latihan soal pada buku cetak tema 3F. Yang pertama, halaman 28 nomor 3. Kemudian halaman 50 nomor 3. Untuk tugas, dikerjakan di buku tulis menggunakan jalan atau cara seperti yang sudah Ibu Guru jelaskan ya nak. Batas waktu pengumpulan tugas yaitu pada pukul 5 sore hari ini. Jika ada ayah bunda yang berhalangan, dapat konfirmasi terlebih dahulu kepada Ibu Guru. Oke, semangat ya Soli dan Solihah mengerjakan tugas hari ini. Dikerjakannya pelan-pelan dan dengan teliti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu Guru ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Soli-Solihah semuanya. Ibu selalu ingatkan tertib sholat 5 waktu, rajin murojaah, mengaji, dan selalu bantu ayah bunda di rumah. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.